Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Nah, ini saya kembali lagi karena saya udah lama nggak bikin konten dengan alasan yang masih sama. Iya, saya lagi asik-asiknya main Apex Legends di Poco F4. Dan saya baru tahu asiknya Apex Legends dari kemarin Poco F4 GT, dan akhirnya saya pindah lagi ke Poco F4 karena ya ini adalah handphone yang sangat cukup balance ya, untuk performanya ada, udah layar AMOLED bagus, pokoknya semuanya dibuat game tuh asik. Dan dia pakai Snapdragon 870 kesukaan saya. Dan jadi saya saat ini lagi sering main Apex Legends dengan ini. Jadi I'm sorry kalau lagi jarang bikin video di YouTube. Nah, tapi sebentar lagi tanggal 5 September itu di Indonesia akan ada acara peluncuran handphone Poco terbaru, yaitu Poco C40. C40, C40 gitu ya. Nah, buat kalian yang mau browsing, sebetulnya udah ada informasinya, udah ada speknya jelas, dan beberapa YouTuber itu udah dipinjemin unitnya untuk dapat early access ya. Dan saya nggak dipinjemin, jadi saya nggak bisa review duluan. Poco C40 ini itu bakal memiliki tagline-nya tuh handphone yang paling 1 jutaan. Nah, sebetulnya tuh harga 1 jutaannya berapa sih? Nah, kalau kita lihat harganya, itu seharusnya kita juga harus bisa lihat speknya terlebih dahulu. Ini adalah handphone entry, handphone budget. Jadi, ini adalah handphone yang istilahnya kastanya yang paling bawah, yang paling murah, yang paling 1 jutaan. Nah, untuk Poco C40 ini, dia tuh akan memakai chipset yang baru saya dengar sih. Ini namanya chipsetnya GLK 510. Nah, waktu saya browsing ternyata JLQ ya, bacanya gimana ya, JLQ gitu ya, atau JLK gitu, terserah ya. Nah, ternyata JLK ini adalah perusahaan chipset sebetulnya yang udah ada dari tahun 2017, masih baru, dan dia memang banyak bergerak di bidang gadget yang harganya under $100 kayak gitu kan. Nah, tapi ternyata si JLG ini tuh dia ada, istilahnya masih punya relasi dengan Qualcomm. Ya, jadi kayak Qualcomm itu bekerja sama dengan beberapa vendor membuat chipset. Nah, chipsetnya itu adalah JLG, dan ini termasuk perdananya ya, si JLQ ini atau JLG ini mengeluarkan chipset dari smartphone yang akan dipakai pertama di Poco C40. Cukup menarik sih sebetulnya. Nah, untuk JLK sendiri, ini saya kasih info tambahan. Sebetulnya, ini kan yang nanti, yang ada di Poco C40 kan JLK JR510 tuh. Nah, tapi sebetulnya mereka masih punya lagi, apa ya namanya, JA310. Itu juga kayaknya masih termasuk sebuah chipset budget, tapi bisa 4K perekamannya. Tapi itu masih spoiler aja, jadi mungkin dibahas di next berikutnya. Siapa tahu udah jadi produk smartphone terbaru. Nah, jadi Poco C40 besok adalah handphone entry, handphone budget yang udah memakai chipset terbaru dari vendor yang pasti kalian juga sangat asing dengarnya ya, yaitu JLK 510, JR510. Secara performa, ya ini handphone 1 jutaan, kalian jangan ngarep yang macem-macem, bisa main rata kanan, Genshin Impact segala macam. Jangan, itu hilangkan. Inilah handphone entry yang sangat budget banget. Bisa dilihat juga dari speknya ini, tentu bodi plastik, layar IPS, ada Pony dengan model tetesan air, layarnya juga IPS 60Hz aja, dengan panelnya tuh HD+. Jadi bukan Full HD tapi HD+ aja. Dan untuk infrared gak ada, speakernya juga satu. Dan kalau kalian tanya baterainya, ini yang poin utama sih, 6000 mAh dengan charger yang diberikan inboxnya itu cuma 10 watt aja, walaupun dia mampu sampai 18 watt. Nah, jadi kelihatan banget dari sini, kalau dari performa, kalian bisa lihat deh, cek-cek di channel lain, contohnya kayak di channelnya Bang Chandra, Sadapin Tekno, itu dia juga udah uji, dan sebetulnya udah ketebak sih. Udah ketebak apa performanya tuh kayak apa gitu. Kayaknya ini tuh buat saya pribadi ngingetin saya dengan Redmi 9C yang dulu pernah saya beli ya. Jadinya ya seperti itu ya, entry banget, budget banget. Jadi kalian jangan expect, yang pencinta handphone flagship mid range itu jangan expect macam-macam, karena ini handphone entry banget. Jadi handphone termurah dari Xiaomi dan Poco. Nggak tahu nanti di rebrand dari Poco lagi atau enggak.
Nah, jadi target market dari handphone C40 ini mungkin adalah anak-anak SD atau orang tua yang mau beliin handphone pertama untuk anaknya tapi nggak ingin yang mahal-mahal, takut rusak. Sebetulnya handphone ini cukup-cukup aja. Secara juga chipsetnya Antutunya itu ada di 124.000 kalau aku lihat di channelnya Sadapin Tekno. Nah, dengan performa seperti itu jangan berharap ya kalau kalian bisa main game rata kanan. Untuk dibuat main game ya bisa-bisa aja. Cuma ya mungkin amannya akan ada di rata kiri. Gitu ya. Jadi kalau kalian beli gak usah ngeluh yang macam-macam. Ini memang handphone entry. Jadi mungkin cocoknya ya dibuat orang tua yang kebutuhannya cuma WhatsApp aja. Dan surprisingly waktu saya lihat reviewnya dari beberapa teman reviewer itu saya terkejut dari kualitas foto dan videonya. Bagus. Dan saya sampai mikir ya, ini kok kayaknya kok lebih bagus dari Redmi Note 11 gitu loh. Kok bisa gitu. Oh, jadi penasaran sih saya sih. Nah, kalau kalian tanya, "Bang, besok beli gak bang?" Nah, itu nggak tahu karena saya juga masih mikir-mikir. Cuma nanti kalau lagi gabut, nanti mungkin beli aja yang seri itu. Nah, kalau ditanya harganya berapa sih bang dengan spek yang tadi ya, JLK 510 dengan Antutu 120 ribuan, bodi plastik, layar HD+, IPS 60Hz, ada tetesan air untuk poni kamera depannya, untuk kamera belakangnya juga, ya kalian anggap aja 1 biji aja deh. Dan untuk kamera depannya ada di 5 megapiksel. Speakernya mono, nggak ada infrared blaster, charger yang diberikan ada, tapi cuma 10 watt dan tanpa jelly case. Ya, garis besarnya seperti itu. Nah, tinggal harganya nih berapa sih sebetulnya? Nah, kan untuk biar nggak senggol-senggolan sama saudaranya, itu kan masih ada Redmi 10A dan Redmi 10C ya. Jadi, menurutku kalau bagusnya sih untuk Redmi C40 ini, dia ada di harga 1,5 ke bawah. Itu sih keren banget sih kalau bisa sampai 1,5. Tapi kalau sampai harganya 1,7 atau 1,8, kalau saya sebagai pengguna pribadi, saya bakal pilih cari second Redmi 10A yang pakai Snapdragon 680 yang mungkin variannya di 464 ya. Tadi saya udah ubek-ubek di toko online, nemu tuh ada di harga 1,5. Ya kayaknya itu lebih kenceng performanya dan lebih mending lah kan kalau kita main mendang-mending ya. Apalagi kan dia masih termasuk produk baru. Kalau kalian beli bekas itu masih di cover sama garansi. Jadi buat saya pribadi ini, misalkan harganya itu ya di atas 1,5 ya, saya bakal mungkin lebih nyarin teman-teman cari secondnya Redmi 10A yang pakai Snapdragon 680. Redmi 10C, maaf, Redmi 10C yang pakai Snapdragon 680 sama dengan yang ada di Redmi Note 11. Nah, tapi untuk pastinya kita tunggu aja di tanggal 5 nanti itu harganya berapa. Dan sebetulnya kalau kita ngomongin tanggal 5 itu di Poco Global itu ada peluncuran 2 handphone terbaru lagi dari Poco, yaitu Poco M5 dan Poco M5s. Kemarin udah sempat saya bahas dikit. Nah, intinya untuk Poco M5s dan Poco M5 ini udah ter-TKDN di Indonesia, tapi TKDN-nya barusan sih. Jadi kayaknya nggak bakal bisa barengan dengan global untuk yang kali ini. Tapi siapa tahu ya ada kejutan dari Poco. Kalau perkiraan saya sih akan ada sekitar 2 bulan lagi setelah Xiaomi 12T series. Menurut saya perkiraan ya. Tapi untuk yang seri global ini yang ada di Poco M5 dan Poco M5s, speknya ini menarik. Dari yang Poco M5s dulu deh. Dia kan masih sekedar rumor ya, tapi udah ada bocorannya bahwa dia adalah Redmi Note 10s yang tahun lalu yang di rebrand jadi versi Poco. Nggak tahu nih wujudnya atau apa yang disunat. Ini nggak tahu, jadi stay tune aja nanti tanggal 5 saya update informasinya di sini. Jadi untuk yang Poco M5s dia pakai Helio G95. Helio G95 ya, yang 10s itu kalau nggak salah, koreksi aja kalau salah ya. Nah, sedangkan ini yang menarik. Poco M5 dia akan memakai Helio G99. Nah, ini Helio yang baru saya dengar. Dia serinya G99 ya. Jadi yang untuk yang Poco M4 Pro yang lalu itu ada di Helio G96. Ini ada di Helio G99. Sengefek apa sih? Nah, kalau kalian ngecek di Poco India ya di Instagramnya itu udah ditulis tentang perbandingan Antutu benchmarknya, di mana Snapdragon 680 kan ada di 260 sampai 270. Nah, sedangkan untuk Helio G99 ini dia tentunya akan berada di atasnya Helio G96. Dan tertulis di Instagramnya Poco India itu bisa mencapai hampir 350.000. Jadi ini udah setara kayak performanya dari
Snapdragon 750. Menarik banget kan? Nah, tapi rumornya juga untuk Poco M5 ini kan namanya Poco M5 ya. Nggak ada embel-embel Pro-nya. Nah, diduga Poco M5 ini dengan Helio G99 yang kencang banget ini, dia akan datang dengan format yang tentunya berbeda dari Poco M4 Pro. Dia akan diduga memakai layar IPS. Dan tentunya dia nggak akan sepro dari seri pendahulunya Poco M4. Ya mungkin dari layar aja ya. Tapi untuk spek jelasnya, ini kita tunggu aja tanggal 5. Nanti kalau udah ada peluncurannya bakal saya update di channel ini. Jadi teman-teman stay tune aja. Sembari ya kita nantikan Poco C40 di peluncurannya juga tanggal 5. Semoga ada kejutannya Poco M5 atau apa gitu. Dan sembari saya masih menantikan kedatangan Xiaomi 12T series. Jadi segitu aja videonya. Dan buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir, aku ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Saatnya main Apex Legends lagi.